Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3A) dan KB Kota Jayapura menggelar sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten kota yang dilaksanakan di Aula Kantor Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Peserta sosialisasi ini diikuti oleh Kampung Skolmabo, Skolsae, Kampung Skolyambe. Narasumber dari Wakil Sekretaris LMA Portumbai, Rudi Mebri, dan Kesbangpol Kota Jayapura, Raymond Mote. Sosialisasi pemberdayaan perempuan bertujuan untuk memberikan dorongan kepada kaum perempuan di 10 wilayah kampung adat untuk memberanikan diri maju DPRK jalur pengangkatan kursi adat. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Betty Pui, mengatakan, saat ini kaum perempuan adat sangat susah untuk terlibat dalam politik. Diharapkan, melalui sosialisasi ini, dapat mendorong perempuan orang asli Papua, khususnya 10 kampung wilayah adat Port Numbai. Sosialisasi perempuan harus maju sama-sama karena di kampung adat itu ada hidup laki-laki dan perempuan. Kemudian perempuan ini diberi ruang oleh laki-laki karena undang-undangnya mengatur begitu. 30% itu untuk perempuan. Sehingga dari 9 itu, 3 ini bisa diberikan kepada perempuan entah dari kampung mana. Kayu Batu sampai 3 Skow ini, mereka punya kewajiban maju, memenuhi persyaratan kemudian maju. Nanti kan ada panitia yang menyeleksi untuk golkan 9 kursi ini siapa. Ataupun 1 saja, itu kami sudah sangat bersyukur bahwa upaya kita untuk mendorong perempuan duduk di kursi DPRK ini berhasil. Walaupun 1 dari 3 perempuan yang harus duduk. Mungkin seperti itu. Sementara itu, Wakil Sekretaris LMA Port Numbai Rudi Mebri menyampaikan bahwa peran perempuan adat sesuai peraturan Undang-Undang Keberpihakan, kursi pengangkatan, PP 106 Pasal 76 Ayat 4 jelas bahwa kursi pengangkatan 30% keterwakilan perempuan dari 9 kursi berhak untuk menduduki 3 kursi. Sehingga mereka akan terus mengajak dan membina pada perempuan-perempuan adat untuk mengajarkan turun-temurun anak usul mereka di wilayah komunitas adatnya. Sehingga mereka peran ganda ini yang sulit dan tidak bisa dapat dipungkiri dalam proses siklus kehidupan. Sehingga perempuan harus dikasih ruang sebesar-besarnya. Karena tadi dalam saya, mereka lah yang menata dan mengurus kita dari peran di dapur sampai di depan. Belum lagi penderitaan dia 9 bulan. Dalam mengandung untuk anak-anak dan menggariskan garis turunan. Sehingga siklus itu yang harus kita jaga. Sehingga perempuan ketika ada ruang, apalagi ada konstitusi dan aturan undang-undang yang keberpihakan terhadap dia, harus dikasih ruang itu. Contoh untuk kursi pengangkatan 30% perintah PP 106 Pasal 76 ayat 4 jelas bahwa 30% keterwakilan perempuan harus ada untuk kursi pengangkatan. Sehingga dari 9 kursi pengangkatan di DPRK Kota Jayapura, dari 9 itu minim 3% berarti 3 kursi. Sehingga 3 kursi ini ya harus mereka duduk bersama dengan para tua-tua adat, sehingga bisa dapat 1 kursi pun itu kami sudah bersyukur. Selain itu, Anike Membilong, sebagai tokoh perempuan dari Kampung Skolmabo, menyampaikan alasan perempuan harus berpartisipasi dalam bidang politik karena mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Mana peran perempuan dalam bidang politik itu untuk saya sangat penting. Perempuan harus berpartisipasi dalam politik karena saat ini semua perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki untuk ada di bidang politik. Jadi apa saja bisa tentang perempuan bisa kami sampaikan lewat posisi kita ketika kita dapat posisi di DPR atau DPRK, kita bisa menyerukan suara perempuan, aspirasi perempuan lewat dunia politik. Atau ketika perempuan ada kesempatan di DPRK atau di DPR,
kita bisa menyerukan hak-hak perempuan lewat bidang politik. Terima kasih. Jenis kelamin itu apa? Betty Pui Itulah dia. menambahkan, Manusia laki-laki peserta dan yang perempuan. mengikuti kegiatan sebanyak 400 orang pada 5 distrik di kota Jayapura, yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Distrik Muara Tami. Epen Ketaren melaporkan.